Wafi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, kita sekarang masuk ke pendampingan individu yang ketiga Bapak. Ya, ketiga. Nah, sebelum masuk ke sana, saya mau menjelaskan tentang fokus pendampingan. Yang pertama tentang refleksi hasil survei yang sudah Bapak bagikan ke guru 5 guru, 5 siswa, 1 sekolah ya. Yang ketiga adalah diskusi rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga ini yang gak penting juga, ini Pak, lokal yang kedua kemarin itu keterasaan tahapan belajar dalam visi dan misi sekolah. Jadi itu aja yang kita bahas pada hari ini. Ada 3 poin penting. Hari ini untuk yang besoknya itu Pak, apa hard copy-nya saya serahkan ke Pak Rubi? Boleh, nanti serahkan boleh. Tapi yang nanti diupload itu Pak. Oh, jadi di LMS. Iya di LMS. Itu nanti diupload. Itunya boleh, kopinya juga boleh, aslinya juga boleh serah. Yang penting itu, yang paling penting diupload di LMS. Iya Pak. Oke, kita mulai Pak. Langsung mulai aja Pak ya. Iya. Ini Pak, yang saya tanya dulu, apa proses ini selama 1 bulan ke belakang Pak yang sudah dilakukan oleh Pak Wafi? Rencana ke depan. 1 bulan yang sudah saya lakukan. Ya. Saya mencoba menerapkan apa yang saya pelajari di dalam buku ini Pak, yaitu pembelajaran berdiferensiasi Pak. Sudah saya lakukan, saya buat rencana pembelajaran dan saya terapkan di dalam kelas. Berdiferensiasi ya? Ya. Sudah mulai dilakukan? Sudah mulai dilaksanakan. Oke. Terus pembelajaran daring sudah dilakukan, sudah komplit ya Pak Wafi ya? Melakukan pembelajaran daring. Gak ada yang absen ya kayaknya? Gak ada ya? Terima kasih Pak sudah melakukan pembelajaran daring selama modul 2.1 sama 2.2 separuhnya ya. Separuh ya. Belum nyampe ke terakhir apa Pak? Terakhir aksi nyata ya. Yang itu yang terakhir ini yang 2.2. 2.2 Lukol ya. Ya terima kasih sudah hadir di pembelajaran daring selama kurang lebih 1 bulan ya Pak ya. 1 bulan setelah K2. Itu aja, mungkin kita masuk ke poin inti Bapak. Oke Bapak, kita masuk ke bagian refleksi hasil survei yang sudah Bu Eva kemarin sudah bagikan ke 5 guru, 5 siswa dan 1 kepala sekolah. Tentang juga asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Oke, berdasarkan hasil feedback yang 360 itu dan asesmen mandiri yang asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik, apa yang perlu ditingkatkan menurut responden? Kalau dari hasil responden yang perlu saya tingkatkan adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan teman untuk meningkatkan motivasi bagaimana teman kita untuk maju lebih baik. Itu masih apa ya Pak namanya, masih kurang. Kolaborasinya perlu ditingkatkan. Kolaborasinya perlu ditingkatkan. Apalagi Bu yang kurang baik selain kolaborasi? Mungkin sementara itu aja Pak. Dari itu ya. Iya. Terus apa rencana ke depan Bu untuk mengasah kompetensi guru penggerak yang harus Bapak guru ini mengasah ya? Jangan bosan-bosannya terus belajar Bapak untuk memajukan apa yang kita harapkan. Kita harus banyak belajar, banyak berkolaborasi dengan teman-teman sejawat atau rekan-rekan yang lain untuk meningkatkan kompetensi yang ada di diri kita. Apa Bu sebutkan Bu? 1 kompetensi kan ada itu. Kompetensi guru penggerak ada berapa teman-teman? Yang Kolaborasi, mandiri dan inovasi. Inovasi. Apa poin yang perlu ditingkatkan?
Ya, kita harus bisa berinovasi dengan perkembangan zaman sekarang sehingga kita banyak mengaduk dari perkembangan teknologi sehingga kita dapat diimplementasikan pada anak didik kita. Gitu ya. Ya. Inovasi mandiri ada 6 ya kayak nggak salah Ya. mandiri. Kolaborasi yang kemarin tadi udah kolaborasi ya. Apa Bu rencananya untuk contoh satu rencana Ibu Eva untuk meningkatkan itu rencana. Misalnya mandiri, saya harus apa? Kalau mandiri kita harus banyak pelatihan tentang bagaimana model-model pembelajaran, bagaimana membuat manajemen kelas yang baik, bagaimana cara meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, itu Pak yang perlu kita tingkatkan. Saya tingkatkan. Itu ya Bu ya. Ya. Oke, terima kasih Bu sudah mulai ada sense ya, perasaan untuk meningkatkan diri ke kompetensi guru penggerak ya. Jadi nanti Bu Eva harus sedikit beda lah. Iya. Guru yang sudah masuk ke pendidikan guru penggerak sama guru yang masih belum. Iya. Harus punya inovasi, harus punya tingkat kompetensi sedikit di atas guru yang belum pernah ikut guru penggerak. Itu yang kita harapkan. Oke, beda refleksi hasil survei selanjutnya mau saya tanyakan apa rencananya Bu Ida ya, ke depannya untuk mengasah kompetensi guru penggerak, terutama Bu Ida sendiri sebagai guru penggerak. Kalau menurut saya yang saya asah karena dari pendidikan kepala sekolah saya itu harus bisa menggunakan komunitas agar dapat mengobservasi proses pembelajaran dengan merefleksi, menganalisis dan tindak lanjut dengan meningkatkan kualitas pembelajaran. Komunitas lebih menggerakkan lagi ya Bu. Lebih menggerakkan lagi di komunitas pembelajaran. Siapa saja Bu yang Bu Ida libatkan? Kalau yang kemarin saya lakukan, saya sedang menggerakkan komunitas MPMD. Saya jadi pemateri di MPMD kemarin. Masalah ini budaya positif juga. Untuk bulan depan saya juga menjadi pemateri di komunitas di berdiferensiasi. Selanjutnya saya juga akan melakukan pelibatan orang tua dalam proses pembelajaran sebagai guru tamu dan pelibatan orang tua dalam pendampingan murid belajar. Pendampingan orang tua dan murid. Oke. Yang sudah materinya apa Bu kalau boleh tahu? Yang kemarin. Iya. Itu kemarin saya diminta untuk menjadi pemateri di budaya positif saya dapatkan Begitu ya. Dan yang selanjutnya ini bulan depan berdiferensiasi dari ASD. Itu Bu ya. Iya, di MPMD saya jadi pemateri. Wah, alhamdulillah saya cukup luar biasa nih. Jadi ilmu dari guru penggerak itu ternyata disalurkan ya sama Bu Ida ya. Iya, disalurkan. Dan saya ini kejutan luar biasa. Jadi tidak hanya diambil oleh Bu Ida, coba di-share ke komunitas praktisi ya Bu ya. Oke, lanjutkan Bu Ida, itu bagus. Nanti saya ingin tahu progresnya bulan depan di pendampingan itu yang keempat ya. Oke. Terus oke Bu, kita masuk ke poin rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Rencana penerapan pembelajaran sosial emosional sudah dipelajari itu ya, yang kemarin itu di modul itu ya, di modul 2.2 itu ya. Kemarin kan sudah sampai ke rukun ya. Iya. Ya. Oke. Apa Bu yang sudah dipelajari di modul 2.2? Pembelajaran emosi, kita mengatur psikologi kita sendiri sebagai seorang pengajar, dan juga contohnya apa? misalkan dalam pembelajaran siswa terkadang kan psikologinya atau emosinya itu tidak selalu stabil. Kadang dia
yang terbawa di sekolah. Dengan adanya pembelajaran KSE ini saya jadi lebih ngerti bagaimana cara mengatasi anak-anak dalam mengelola emosinya. Misalkan dengan saya memberikan permainan tentang KSE seperti itu. Apa rencananya yang sudah direncanakan dalam pembelajaran KSE yang diterapkan di kelas? Yang saya terapkan selama ini, misalkan sebelum pembelajaran saya melakukan stop itu kan ini sama S berhenti, TQTQB ya, menarik nafas itu 3 atau 5 yang paling bagus kan ya jadi Iya. untuk mengartikulasi nafas itu agar lebih tenang. Baru setelah itu saya minta kepada siswa untuk merasakan udara yang masuk dari hidung dan keluar. Itu baru setelah itu dengan musik-musik relaksasi yang saya bawa, karena itu kan juga termasuk meditasi ya. Lalu melakukan kegiatan biasanya siswa kalau sudah melakukan emosi seperti itu, melakukan stop seperti itu, emosi siswa akan lebih stabil. Walaupun pada awal melakukan stop ada emosi-emosi yang timbul gitu, yang nangis atau apa, tapi setelah selesai mereka akan lebih stabil. Oke, luar biasa Bu, saya mendengarnya itu kayaknya sudah masuk ke jiwa ya, jiwanya Bu Ida ya. Jadi itu nanti dikembangkan Bu, jadi dilatih. Jadi proses itu kan pasti kalau kita lakukan satu kali, nanti yang kedua kali ketemu itu kekurangan, kelebihannya apa yang perlu ditambahin, yang perlu dikembangkan ke apa. Terus saja ini pembelajaran berdiferensiasi memang kita sudah lakukan, tapi mungkin tidak termanajemen dengan baik. Ya itu sebenarnya sudah dilakukan, memang tidak termanajemen dengan baik pembelajaran berdiferensiasi. Oke, beda bagus sekali di rencana pembelajaran sosial emosional. Oke Bu Wahyu, kita masuk ke poin rencana penerapan pembelajaran sosial emosional yang sudah dipelajari di pembelajaran daring. Masih sebagian memang, tapi kayaknya sudah bisa masuk. Oke. Apa yang sudah dipelajari di modul 2.2? Setelah saya mempelajari pada eksplorasi konsep dan juga recall kemarin, ini tentang pembelajaran sosial emosional, di mana di sana kita harus dapat menumbuhkan 5 kompetensi sosial emosional pada anak. Tentunya terlebih dahulu kita harus bisa menerapkan pada diri kita sendiri, lalu bisa berimbaskan kepada anak-anak. Di dalam 5 kompetensi tersebut, tentunya yang pertama ada kesadaran diri, lalu manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Cara-caranya juga dipelajari Bapak kemarin itu. Yang pertama tentunya dengan cara menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, lalu diintegrasikan dalam pembelajaran, dan juga melalui pembelajaran eksplisit. Mungkin saya dapat dari modul 2.2. Tunggu ya, sudah mulai paham. Terus rencananya Bu, apakah Bapak Ibu sudah punya, Ibu ya, Ibu Wahyu sudah punya rencana untuk pembelajaran sosial emosional yang dilakukan di kelas? Ini rencananya Pak, kemarin pada recall kemarin kelompok kami setelah berdiskusi sepakat untuk membuat papan emoticon, karena di kelompok kami ini kelompok SD, jadi setiap hari pasti bertemu dengan anak-anak. Dan kalau SMP tidak mungkin setiap hari maksudnya, jadi kalau untuk papan emoticon mungkin tidak bisa dilaksanakan, kalau untuk SD bisa dilaksanakan. Jadi kita menyediakan papan emoticon yang berisi gambar-gambar emot, sedih, marah. Lalu setiap pagi anak-anak tersebut menempelkan namanya ke papan emot yang dia rasakan pada waktu itu Bapak. Lalu
bisa curhat atau membicarakannya saat masuk kelas. Itu Bu ya. Terus kalau sudah direncanakan, kira-kira apa harapannya apa? Harapannya dia bisa memahami dirinya sendiri, mengapa marah, mengapa sedih, lalu bisa memanage diri Bapak, mengelola bagaimana caranya agar dia tidak sedih seperti itu Bapak. Itu ya. Iya, memahami dirinya dan juga bisa memanage, mengelola sehingga mereka bisa menghargai satu sama lain atau berketerampilan dalam relasi. Bagus sekali Bu Wahyu actionnya ya, papan emotikal itu, dan saya harapkan itu bisa continue maksudnya. Jadi dengan melakukan continue, otomatis nanti Ibu lebih apa ya, lebih dekat ke siswa. Jadi kondisi siswa, emosionalnya siswa itu bisa Ibu dapat, dan tujuannya nanti pembelajaran bisa masuk dengan mudah. Jadi itu. Oke, terima kasih Bu Wahyu sudah melakukannya. Terus kita masuk ke keterlaksanaan tahapan Bagja. Baik Bu, jadi kita masuk ke poin keterlaksanaan tahapan Bagja. Berdasarkan hasil diskusi loka karya 2 itu dari informasi dan berikan penguatan terkait pelaksanaan Bagja di sekolahnya Bu Indri ya. Terus ini ya, saya tanyakan apakah Ibu sudah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan beban diri pada Ibu? Iya, sudah Bapak. Sudah saya laksanakan tahapan sesuai dengan alur Bagja. Oke, setelah melakukannya, apakah memperoleh hasil yang sesuai dengan visi guru penggerak? Iya Pak, hasilnya memang sesuai dengan visi guru penggerak. Kebetulan visi guru penggerak saya kan berdasarkan siswa yang berprestasi dengan membiasakan kegiatan literasi siswa. Literasi siswa. Kebiasaan gemar membaca pada siswa. Nah, di situ rencana, di sini kan buat pertanyaan Bapak. Yang awalnya itu buat pertanyaan. Di situ pertanyaan saya bagaimana nantinya siswa itu meningkat, minat bacanya itu meningkat. Begitu. Kemudian ambil pelajaran, yang saya ambil pelajaran di sekolah-sekolah yang sudah besar itu Bapak. Di sana memang sudah menerapkan kegiatan literasi di awal pembelajaran, kemudian di kelas-kelas sudah banyak untuk literasinya. Sedangkan di sekolah saya masih belum. Dari ambil pelajaran dari sekolah-sekolah lain yang memang mumpuni itu, saya ingin di sekolah saya ada seperti itu juga. Mimpi saya bukan di tahapan dari mimpi. Kemudian jabatan rencana. Nah, rencana yang akan saya laksanakan itu adalah membuat pojok literasi yang pertama kali, karena di sekolah saya itu tidak ada, jujur saja tidak ada pojok literasi. Sehingga rencana saya adalah membuat pojok literasi, kemudian saya berelasi dengan perpustakaan umum Bondowoso, bagaimana perpustakaan di sekolah saya itu bisa maksimal pengadaannya walaupun hanya dipinjamkan. Kemudian ambil pelajaran, yang saya ambil pelajaran adalah bagaimana ketika saya sudah menerapkan seperti itu, nantinya anak itu minat bacanya dapat meningkat sehingga prestasinya juga akan meningkat. Terus dari melakukan prosesnya itu, tantangan yang dihadapi apa? Tantangan yang dihadapi adalah sebetulnya pengadaan ini Bapak, buku-buku yang menarik untuk siswa. Gitu ya. Kalau misalkan siswa itu hanya disodorkan buku pelajaran, begitu menurut saya agak membosankan Bapak. Jadi bagaimana saya itu menghadirkan buku yang sekiranya menarik minat siswa dulu, chemistry-nya dulu saya mau. Sehingga kalau sudah ada seperti itu, mereka akan sendirinya mengikuti membaca buku pelajaran itu. Jadi saya rencananya itu adalah bersurat ke perpustakaan umum Bondowoso, dan itu sudah saya laksanakan. Kalau jawaban dari perpustakaan umum Bondowoso itu, kalau untuk bulan ini full, untuk perpustakaan keliling dulu. Begitu.
bulan ini full, kemungkinan bisa terlaksana itu nanti setelah hari raya baru mulai lagi. Tapi kalau sudah bersurat sudah saya laksanakan. Bagus, Bu Indi sudah mulai belajar tentang pelaksanaan merumuskan melalui bagja. Cuman yang mungkin saya tanyakan apa yang untuk perbaiki ke depannya untuk tahapan bagja itu? Yang ingin saya perbaiki ke depannya adalah saya harus bagja ini kan sebetulnya dari mimpi-mimpi terlebih dahulu. Iya. Bermimpilah yang banyak agar ketercapaiannya nanti juga banyak. Gitu. Oh gitu. Bermimpilah yang banyak mengenai pengembangan sekolah seperti apa, kemudian bermimpi bahwa siswa di masa depan seperti apa. Dari situ kita bisa atur rencana kita untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang kita inginkan. Balik lagi ke visi nanti Bu ya. Jadi visinya memang benar-benar harus kuat. Jadi visi itu memang satu impian kita untuk mencapai mimpi dari mereka dari anak didik kita. Oke, bagus sekali Bu Indri sudah mulai menerapkan prosedur bagja ya saya sebutnya. Itu sudah tidak apa-apa dilatih. Jadi memang kalau sudah dilatih nanti poin apa ya? Inti sarinya insya Allah dapat. Jadi nggak harus melalui tahapan itu lagi sudah refleks sendiri nanti. Sudah terbiasa betul. Oke, bagian terakhir nanti. Oke. Untuk yang bagian ini sudah selesai. Kemudian kita masuk ke bagian refleksi. Baik Pak Alwi, kita masuk ke bagian akhir Pak. Kita sudah pendampingan ketiga ini, kita masuk ke bagian akhir. Kita coba refleksi Pak, refleksi lagi tentang kegiatan kita pada hari ini. Apa ya Pak yang paling menarik Pak dalam proses pendampingan hari ini? Proses dalam pendampingan kali ini membuat saya lebih bermakna lagi dan lebih mengenal lagi tentang masalah ini Pak, tentang masalah tahapan daripada bagja. Nah, bagja di situ menuntun saya untuk memberikan sebuah perencanaan bagaimana caranya kita melakukan sesuatu kepada murid. Contoh seperti ada sebuah tujuan untuk memperpendek tujuan daripada sebuah visi itu sendiri. Di situ disebutkan bagja saya yaitu membuat pojok baca, sehingga ada sebuah tahapan yang perlu saya lakukan agar tujuan ini bisa tercapai dengan baik melalui bagja itu. Itu Pak ya. Jadi bagja itu membantu Pak ya. Ya, sangat membantu sekali, apalagi dengan tahapan-tahapan itu sendiri, sehingga siapa yang melakukan dan peranannya siapa yang saat kegiatan itu berlangsung. Itu Pak ya. Oke. Selanjutnya ini Pak yang perlu ini ke saya. Apa yang perlu saya perbaiki Pak? Saya sebagai pengajar praktek. Untuk yang perlu diperbaiki untuk ke depan agar lebih optimal lagi dalam sebuah pendampingan ini, mungkin Bapak Rudi sebagai PP kami, ya. saya sendiri memberikan motivasi yang lebih luas lagi Pak. Dalam artian mari kita melakukan sesuatu yang hal yang baik. Yang kemarin yang tidak baik, mari kita lakukan dengan baik hari ini juga. Karena konsep daripada tujuan kurikulum Merdeka adalah untuk merubah sebuah konsep, sebuah peradaban dan juga sebuah saat kita mengajar dan juga saat belajar dengan peserta didik. Itu baik. Tetap fokus ke siswa. Iya, tetap fokus kepada siswa karena tujuan semuanya untuk pembelajaran adalah berpusat pada siswa. Titik poinnya tadi di pembelajaran berdiferensiasi itu Pak. Itu titik poinnya kalau saya runut lagi. Okay. Jadi pembelajaran berdiferensiasi mengetahui karakter siswa, dan ada yang lemah, ada yang sedang, ada yang cepat.
dengan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat kepada siswa, sehingga kami selaku seorang pendidik dari awal itu dituntut untuk bisa mengenal dan membaca karakter daripada siswa sendiri, baik itu yang memiliki latar belakang IQ yang rendah, yang memiliki latar belakang IQ sedang, latar belakang tinggi. Jika perlakuannya juga pun kita berbeda, tapi menuju sebuah satu tujuan. Oke, bagus sekali Pak Ali, sudah mulai bisa memahami pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih Bapak atas motivasi yang selama ini Bapak lakukan kepada saya. Ya. Terus saya juga berterima kasih Pak Ali sudah pada hari ini berbagi praktik baik. Terus kalau saya perhatikan di pemantauan saya di pembelajaran daring, Pak Ali juga aktif ya, aktif ngasih pertanyaan, bertanya, aktif ngasih argumen. Itu saya apresiasi. Pak Ali sudah dalam pembelajaran daring aktif. Terima kasih Bapak atas motivasinya. Oke, sebelum pelaksanaan pendampingan individu ketiga ini mau saya tekankan Pak ya. Nanti ada pendampingan individu keempat. Yang harus disiapkan oleh Pak Ali itu tentang menyusun RPP Pak. Siap Pak. RPP tentang pembelajaran berdiferensiasi. Iya, siap. Terus kompetensi sosial emosional. Itu juga KSI itu juga harus masuk Pak. Itu sama itu ya Pak. Artinya saat kita membuat RPP KSI itu juga membuat berdiferensiasi. Iya, itu kan bisa dimasukkan. Bisa jadi ada bisa berkolaborasi di dalamnya. Bisa. Ada saatnya itu bisa itu nanti. Jadi apa aja yang ada idenya Pak Ali itu bisa dimasukkan ke RPP. Semuanya itu. Iya, bisa. Harapan daripada KSI itu juga ya Pak. Iya. Budaya positif siswa. Ya. Budaya positif. Ini aja budaya positif yang Bapak Ali sudah lakukan, coba disalurkan ke siswa. Ke siswa ya. Melalui RPP. Iya, melalui RPP. Itu bisa Pak. Misalnya apa ya? Itu literasi melalui kita bisa Pak. Nanti RPP yang telah disusun itu dikirimkan ke saya Pak sebagai pengajar praktek. Oke, siap. Ya. Kemudian diserahkan ke nanti dalam bentuk PDF ya Pak. Ya, nanti kan yang P4 itu saya masuk ke kelas juga. Masuk ke kelas. Iya. Masuk kelas pelaksanaan RPP di mana nanti saya minta RPP-nya juga. Nanti disiapkan Pak. Masih 1 bulan lagi. 1 bulan lagi. Saya siapkan dengan sebaik mungkin sesuai dengan arahan yang telah Bapak Rudi berikan kepada saya. Terima kasih Pak Ali sudah kita hari ini bincang-bincang, diskusi, saling sharing. Mudah-mudahan membawa berkah Pak. Jadi membawa berkah ke Pak Ali, membawa berkah ke siswa juga. Terima kasih. Saya harapkan ada perubahan lah itu. Iya Pak. Iya. Nanti pembelajaran observasi RPP itu nanti kita sepakati bersama Pak nantinya. Bulan depan. Oke. Nanti Pak Ali bisa kirimkan RPP-nya kayak apa? RPP-nya sudah diupload ya? Iya sudah diupload ya. Iya. Nanti kan ada sesuatu yang kayak itu kita bisa kita bisa sharing. Kita sharing. Ya, nanti di pendampingan individu yang keempat. Mungkin itu aja Pak Ali. Terima kasih sudah pada hari ini sudah menemani saya pendampingan individu. Ada ilmu yang saya dapat. Mudah-mudahan ada juga ilmu yang Pak Ali bisa gali dari pendampingan individu yang ketiga ini. Itu aja Pak Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.